Seperti yang sama-sama telah kita ketahui, sejak adanya pandemi COVID-19, banyak kegiatan yang dilakukan di rumah, bekerja dari rumah atau kita sebut work from home. Bahkan proses interview pun dilakukan di rumah, melalui online. Sebagian orang, proses interview online ini merupakan hal yang menarik karena mereka tidak perlu pergi ke kantor atau ke lokasi yang di mana mereka bertemu dengan para interviewer. Namun, sebagian orang lainnya, mereka merasa was-was, bahkan merasa stres karena mereka belum familiar dengan teknologi yang digunakan untuk proses interview online ini. 1 minggu sebelum video ini dibuat, saya memberikan sesi coaching untuk 10 kandidat yang akan mengikuti sesi interview online. Dari 10 orang kandidat tersebut, bersyukur mereka semuanya lolos untuk ikut tahap berikutnya. Untuk itu, saya akan men-share tips-tips apa saja yang saya berikan kepada kandidat tersebut, sehingga Anda mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa lolos ke tahap berikutnya. Jadi, tonton video ini sampai habis, sehingga Anda bisa mendapatkan tips-tips yang penting untuk Anda bisa lolos dan sukses pada saat Anda mengikuti proses interview online. Halo semuanya, selamat datang di A to Z to Success. Saya dengan Fahmi. Di video kali ini saya akan berbagi mengenai tips-tips bagaimana Anda bisa sukses dalam interview online. Sehingga kesempatan interview yang Anda tunggu-tunggu ini, Anda bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan bisa lolos ke tahapan berikutnya. Untuk bisa terus memotivasi saya membuat video-video menarik lainnya, mohon supportnya untuk like and subscribe, sehingga channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan kontribusi maksimal untuk kesuksesan Anda, baik secara personal maupun secara profesional. Tips yang pertama dalam melakukan interview online adalah Anda pilih lokasi. Anda pilih lokasi yang membuat Anda nyaman selama proses interview tersebut. Dan hindari suara-suara bising yang datangnya dari luar sehingga bisa mengganggu fokus Anda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti yang diajukan oleh interviewer. Apabila Anda memilih tempat di ruangan tamu atau tempat yang sering dilalui oleh orang-orang atau anggota keluarga Anda bisa informasikan sebelumnya bahwa pada jam tertentu untuk tidak mereka berlalu lalang atau membuat kebisingan. Tips yang kedua dalam melakukan proses interview online adalah Anda harus perhatikan latar belakang atau background. Saran dari saya adalah Anda bisa gunakan dinding sebagai background Anda dan Anda bisa tambahkan hiasan-hiasan sehingga lebih terlihat menarik. Jangan gunakan gambar-gambar yang Anda dapatkan dari internet sebagai background atau bahkan Anda pilih video. Jadi gunakan background itu natural, keadaan tempat Anda interview, tinggal Anda tambahkan supaya terkesan lebih fresh, lebih menarik dan lebih rapi. Tips yang ketiga adalah pada saat Anda melakukan proses interview online, Anda harus perhatikan pencahayaan. Anda bisa gunakan pencahayaan dari luar melalui jendela apabila memungkinkan, tapi apabila kurang, maka Anda bisa tambahkan lampu penerangan. Pencahayaan sangat penting untuk menunjang kenyamanan dan fokus Anda pada saat mengikuti interview online. Tips yang keempat, sebelum Anda melakukan interview online, pastikan semua peralatan yang akan Anda gunakan berfungsi dengan baik, termaksud jaringan internet. Apabila Anda mempunyai jaringan internet di rumah dan digunakan oleh anggota keluarga lainnya, maka Anda bisa memberikan informasi untuk tidak digunakan internet tersebut oleh anggota keluarga lainnya pada saat Anda melakukan interview online, sehingga Anda mempunyai bandwidth yang cukup.
Tambahan informasinya adalah mengenai peralatan ini, Anda bisa gunakan earphone ya untuk lebih mendapatkan kejelasan suara dari interviewer atau pada saat Anda menjawab. Itu lebih baik. Jangan gunakan headset ya, karena headset bisa menutupi sebagian wajah Anda gitu ya. Jadi sebaiknya gunakan earphone. Tips yang kelima pada saat Anda melakukan proses interview online adalah Anda harus perhatikan posisi kamera. Jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh. Posisi yang terbaik adalah kamera tersebut dapat mengcover mulai dari dada Anda ke atas. Apabila posisi kamera di laptop terlalu rendah sehingga tidak bisa sejajar dengan posisi bahu Anda dan wajah Anda, maka Anda bisa mengganjal dengan buku sehingga posisi kamera tersebut akan lebih pas dengan area yang akan Anda tampilkan. Tips tambahan di poin nomor 5 ini adalah selama proses interview online, Anda jangan perhatikan video wajah Anda sendiri, karena itu akan menghilangkan fokus. Jadi sekali lagi Anda perhatikan wajah lawan bicara Anda atau dalam hal ini interviewer. Untuk memaksimalkan proses interview online ini, Anda harus pilih pakaian yang Anda kenakan sesuai dengan budaya perusahaan. Atau Anda bisa gunakan pakaian dengan warna netral atau polos, atau yang tidak terlalu banyak motif. Anda juga bisa gunakan warna-warna salem. Tips yang ketujuh yang tidak kalah pentingnya adalah pada saat Anda mengikuti proses interview online, bagi wanita Anda harus tetap make up. Sama seperti pada saat Anda melakukan proses interview langsung berhadapan dengan pihak interviewer. Dan untuk para pria juga Anda harus memperhatikan grooming dari rambut, wajah yang bersih. Intinya, proses interview online ini harus sama, bisa memberikan penampilan terbaik Anda seperti pada saat Anda datang bertemu langsung dengan pihak interviewer. Tips yang ke-8 pada saat Anda mengikuti proses interview online adalah Anda harus tampilkan positif body language dan behavior Anda. Anda bisa tampilkan dengan melalui senyum, eye contact, dan juga Anda bisa tunjukkan antusiasme Anda selama proses interview tersebut berlangsung. Jangan sekali-sekali Anda palingkan pandangan Anda karena untuk mengecek handphone atau dokumen lainnya yang ada dekat Anda. Jangan sampai itu Anda lakukan, karena pihak HRD akan melihat bahwa Anda tidak fokus dalam mengikuti proses interview online ini. Jadi Anda tunjukkan bahwa Anda fokus dan Anda perlihatkan dari bagaimana cara Anda menjawab pertanyaan dan juga Anda perlihatkan dari gestur atau body language Anda. Jangan sampai Anda terlihat membosankan dari cara Anda menjawab dan body language yang Anda perlihatkan. Tips yang ke-9, sebelum Anda mengikuti proses interview online, Anda bisa gali lagi informasi mengenai perusahaan yang Anda tuju, dan juga Anda bisa dapatkan profil daripada interviewer atau orang yang akan menginterview Anda, dan cari informasi-informasi yang mempunyai kesamaan dengan Anda. Dan juga Anda pelajari lagi mengenai job desk dari posisi yang Anda lamar. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah Anda latihan menjawab pertanyaan-pertanyaan umum dari HRD yang Anda rekam di depan kamera, seperti pertanyaan ceritakan tentang diri Anda, atau mengapa Anda tertarik dengan perusahaan kami, atau mengapa Anda ingin keluar atau resign dari pekerjaan saat ini. Pada saat Anda melakukan latihan tanya jawab yang Anda rekam di depan kamera, Anda bisa lakukan beberapa kali. Dan dari situ Anda bisa melihat hal-hal apa saja yang harus Anda rubah atau Anda tingkatkan
dari mulai cara menjawab sampai bagaimana gestur Anda selama menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga bisa memberikan rasa percaya diri pada saat sesi interview online tersebut dilakukan. Dan pada hari H, tibalah saatnya Anda melakukan proses interview online. Yang harus Anda perhatikan adalah selama interview tersebut, Anda harus matikan handphone. Dan juga Anda tutup aplikasi lainnya yang ada pada laptop Anda, sehingga tidak mengganggu konsentrasi Anda pada saat Anda menjawab atau selama proses interview tersebut. Selain seluruh pertanyaan-pertanyaan dapat Anda jawab dengan baik selama proses interview online tersebut, jangan lupa tips nomor 12 ini adalah setelah Anda selesai melakukan proses interview online tersebut, kirimkan email ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Anda untuk mengikuti proses interview online tersebut. Hal itu memperlihatkan bahwa Anda profesional, mempunyai etika, dan juga mempunyai antusiasme untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Hal itu yang akan membedakan Anda dengan pelamar-pelamar lainnya, sehingga bisa memperbesar kemungkinan Anda untuk bisa terpilih untuk mengikuti proses selanjutnya. Seperti telah kita ketahui, untuk satu posisi HRD melakukan interview dengan beberapa kandidat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama, yang pastinya para kandidat akan menjawab dengan jawaban yang terbaik dari sisi mereka. Namun ada 3 hal yang bisa mempengaruhi apakah kandidat tersebut bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Yaitu pertama adalah cara menjawab. Jadi Anda pun nanti pada saatnya Anda mengikuti proses interview online, Anda harus perhatikan bagaimana cara Anda menjawab. Yang kedua adalah bagaimana Anda menampilkan gestur atau body language Anda. Yang ketiga adalah Anda tunjukkan antusiasme Anda. Semoga 12 tips ini bisa membuat Anda lebih percaya diri dan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk lolos ke tahapan berikutnya. Sekian dan salam sukses.